Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Cikal Cendekia semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Dan setelah melaksanakan kegiatan CB yaitu seperti sholat duha dan sebagainya, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, langkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, sebelum melangkah ke materi pembelajaran, siapkan buku catatan dan siapkan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Oke, siapkan dulu ya. Kalau sudah siap, kita akan melangkah ke materi berikutnya. Pada tujuan pembelajaran kali ini, untuk kelas 7, yaitu mengenal berbagai perangkat keras yang terdapat dalam komputer, sehingga lebih mengenal dan paham fungsi-fungsi berbagai perangkat keras komputer tersebut. Jadi perangkat keras itu juga dinamakan hardware ya. Nah, perangkat keras terdiri atas perangkat keras masukan input device, perangkat pemroses, prosesor, dan perangkat keras keluaran atau output device. Perangkat keras ini adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa peralatan input yang digunakan antara lain keyboard, ya, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Berikut gambar-gambarnya ya. Nah, ini adalah keyboard, ini mouse, ini scanner, ini mikrofon, dan ini adalah webcam. Saya ulangi ya, ini keyboard, ini mouse, ini scanner, ini mikrofon, dan ini adalah webcam. Nah, pada keyboard itu digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Keyboard biasanya dibagi dalam 3 bagian, yaitu tombol fungsi, tombol huruf, angka, dan tanda baca, dan tombol angka. Atau juga disebut sebagai fungsi kalkulator ya, atau numeric keypad. Selanjutnya adalah mouse. Mouse ini merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan icon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Jenisnya ada 2, yaitu jenis mouse ini ada 2, yaitu serial PS2 atau dan yang kedua adalah USB ya. Kalau yang ini PS2 ini yang modelnya masih yang jadul ya, yang bulat ujungnya, colokannya. Kalau USB ini sudah kotak seperti ini yang sudah baru, yang terbaru ya. Selanjutnya adalah scanner. Scanner ini alat pemindai ya, untuk memindai atau mentransfer, mengkonversi gambar, foto, teks atau teks dan dokumen lain menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Jadi seperti fotokopi, tapi dia seperti mirip fotokopi bentuknya, tapi dia mengkonversi gambar dan foto dan sebagainya untuk menjadi data digital ya. Bisa dalam bentuk foto digital atau dokumen lain yang dapat dimengerti dan bisa disimpan dalam komputer. Yang kedua adalah mikrofon. Nah, ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Penggunaan mic memerlukan perangkat keras tambahan, yaitu seperti sound card dan speaker. Seperti saya sekarang yang sedang bicara ini menggunakan peralatan tambahan, yaitu mikrofon. Nah, webcam ini merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Nah, biasanya kalau Zoom itu ya, itu ada kameranya.
ketika guru menggunakan Zoom itu ada kamera yang bisa merekam siswa juga guru ketika pada saat belajar. Itu ada webcamnya berarti aplikasinya. Entah itu kamera atau memakai laptop. Nah, ini adalah perangkat keras pemrosesan yang bagian B ya. Jadi langsung pada artinya yaitu alat pemroses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai membaca data, peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi. Nah, dalam ilmu teknik, CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu Arithmetic Logical Unit. Ini fungsinya melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua adalah Control Unit untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga, Register untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di bagian ke-1. Nah, ini beberapa peralatan dalam CPU itu adalah motherboard. Motherboard ini tempat memasang perangkat yang digunakan untuk memasang semua komponen-komponen komputer seperti prosesor. Prosesor itu juga disebut otak komputer ya, chipset, RAM dan sebagainya. Nah, Intel. Nah, prosesor ini sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain. Ukurannya dalam bentuk megahertz ya, kecepatannya ya. Sekarang kalau Intel Core itu sudah generasi ke-10 ya. Sudah generasi ke-10 yang terbaru. Hard disk. Hard disk merupakan tempat menyimpan data pada CPU. Jadi ini untuk menyimpan data seperti dokumen, teks, video, gambar dan sebagainya. Ada beberapa versi, diantaranya ada yang ukurannya 1,2 GB sampai 1 tera. Sekarang juga ada yang hard disk yang ukurannya 2 tera atau 3 tera ya. Dan sekarang yang bagian C yaitu perangkat kelas keluaran atau output device, yaitu yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Nah, ini antara lain contohnya adalah monitor. Nah, ini monitor ya. Berfungsi menampilkan gambar dan data dalam bentuk visual ya, yang bisa dilihat ya. Jadi pemroses itu semua data itu ditampilkan dalam layar monitor. Ini ada 3, bisa dilihat sendiri. Ini ada 3 macam ya. Monitor CRT, monitor flat, dan monitor LCD. Selanjutnya adalah printer, yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya. Nah, speaker ini ya. Speaker, peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara di komputer. Jadi ini digunakan untuk, misalnya kalau speaker tuh sekarang sudah yang model terbaru menggunakan koneksi Bluetooth atau wireless ya, tanpa kabel. Jadi koneksinya lewat Bluetooth. Mungkin ini materi terakhir. Maksud saya masih ada ya ini ya. Proyektor ya terakhir ya. Hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk, ini fungsinya hampir sama dengan monitor, tapi ini menampilkan gambar atau visual pemrosesan data. Proyektor ini memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi proyektor ini dia memancarkan gambar, tapi untuk menangkap gambar itu agar bisa dilihat oleh mata itu dia membutuhkan tambahan layar ya. Layar misalkan bisa di papan tulis yang polos putih atau layar putih khusus untuk proyektor. Oke, itulah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada materi yang belum kalian pahami atau ada bagian materi yang belum kalian mengerti, silakan bertanya langsung kepada Bapak ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan sama-sama kita berdoa agar
pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.